Halo guys, perkenalkan nama saya Halid Ramadhani dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi dan fase ovulasi. Di mana fase ovulasi itu merupakan satu dari 3 fase menstruasi. Jadi, fase menstruasi itu ada 3, yaitu fase folikel, fase ovulasi, dan fase luteal. Menstruasi itu sendiri adalah peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal melalui vagina. Cairan menstruasi ini mengandung darah, sel-sel dari lapisan rahim, dan lendir. Panjang rata-rata suatu periode menstruasi adalah sekitar 3 hingga 7 hari. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang fase folikel. Pada fase folikel dimulai sejak hari pertama menstruasi terjadi dan berakhir dengan terjadinya ovulasi. Fase folikel didorong oleh kelenjar hipotalamus, di mana kelenjar hipotalamus akan melepas hormon perangsang pembentuk folikel, yaitu hormon FSH. Hormon ini menstimulasi ovarium untuk menghasilkan sekitar 5 hingga 20 folikel di permukaan ovarium. Setiap folikel memiliki sel telur yang belum matang. Biasanya hanya 1 folikel yang akan matang, sedangkan yang lain akan mati. Peristiwa ini dapat terjadi sekitar hari ke-10 per 28 hari. Pertumbuhan folikel yang tinggi merangsang lapisan rahim untuk menebal dalam persiapan untuk kemungkinan terjadi kehamilan atau pembuahan. Kedua, yaitu fase ovulasi atau masa kesuburan wanita. Fase ovulasi adalah fase terjadinya pelepasan sel telur yang telah matang dari permukaan ovarium. Fase ini biasanya terjadi pada pertengahan siklus, sekitar 2 minggu atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Selama fase folikel yang berkembang menyebabkan peningkatan kadar hormon estrogen dalam tubuh, di mana hipotalamus di otak mengenali peningkatan kadar ini dan melepaskan zat kimia yang disebut hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon lutein atau LH dan FSH. Lalu, dalam 2 hari ovulasi terjadi dipicu oleh tingginya kadar hormon LH. Setelah ovumnya matang, maka ovum itu disalurkan ke tuba falopi oleh fimbre dan disalurkan lagi menuju rahim. Nah, masa hidup ovum umumnya hanya sekitar 24 jam, kecuali jika telur bertemu dengan sperma dan terjadi pembuahan. Dan yang ketiga yaitu fase luteal, di mana selama ovulasi sel telur akan keluar dari folikelnya. Nah, folikel tersebut akan pecah, tetapi pecahan folikel tersebut tetap berada di permukaan ovarium. Selama 2 minggu ke depan, folikel akan berubah menjadi struktur yang dikenal sebagai corpus luteum. Corpus luteum ini nantinya akan melepas hormon progesteron yang berfungsi untuk menjaga atau memelihara dinding rahim sampai ovum yang dibuahi itu menempel di rahim. Setelah sel telur yang dibuahi telah menempel di rahim, maka akan menghasilkan hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang diperlukan untuk mempertahankan korpus luteum. Hormon ini juga terdeteksi dalam tes urin untuk mengecek kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum mati pada hari ke-22 per 28 hari, sehingga membuat penurunan kadar progesteron dan menyebabkan lapisan rahim luruh dan terjadilah menstruasi. Jadi, begitulah fase menstruasi dan ovulasi yang dialami wanita. Fase tersebut terjadi berulang kali jika wanita tersebut mengalami menstruasi. Oke, mungkin cukup sekian informasi mengenai fase menstruasi dan ovulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.